nama saya Estella Francisca Berkala dengan NIM 2401000000196. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mazhab-mazhab hukum. Yang pertama adalah pengertian mazhab hukum. Mazhab hukum adalah aliran atau pandangan dalam ilmu hukum yang memiliki pendekatan berbeda dalam memahami dan menginterpretasikan hukum. Setiap mazhab memiliki cara tersendiri dalam memandang hukum dan memberikan solusi atas permasalahan hukum. Mazhab hukum memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama adalah pandangan filosofis, yang berarti setiap mazhab memiliki dasar filosofis yang berbeda dalam memahami asal-usul dan tujuan hukum. Yang kedua adalah metodologi, atau cara atau metode yang digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan hukum. Yang ketiga adalah pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah hukum, baik dari segi moral, sosial, atau logika hukum. Mazhab hukum sendiri memiliki 7 jenis. Yang pertama adalah aliran hukum alam. Aliran ini berpendapat bahwa selain hukum positif yang dibuat oleh manusia, ada hukum yang berasal dari Tuhan, yang dikenal sebagai hukum alam. Hukum ini dianggap lebih tinggi dan universal, berlaku sepanjang masa dan untuk semua bangsa. Aliran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah aliran hukum alam irasional, yang menganggap hukum berasal langsung dari Tuhan. Yang kedua adalah aliran hukum alam rasional, yang menganggap hukum berasal dari rasio manusia. Yang kedua adalah positivisme hukum. Positivisme hukum menekankan pemisahan antara hukum dan moral. Hukum dianggap sebagai perintah dan penguasa yang harus ditaati. Aliran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah aliran hukum positif analitis, yang dipelopori oleh Austin, memandang hukum sebagai perintah dari penguasa. Yang kedua adalah aliran hukum murni atau reine Lehre, dikembangkan oleh Hans Kelsen, menekankan pada struktur hukum yang murni tanpa campuran moral. Yang ketiga adalah utilitarianisme. Aliran ini berfokus pada hasil atau konsekuensi dari hukum. Hukum dianggap baik jika memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Tokoh utama aliran ini adalah Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Yang keempat adalah mazhab sejarah. Mazhab ini menekankan pentingnya sejarah dan tradisi dalam pembentukan hukum. Friedrich Carlson adalah tokoh utama yang berpendapat bahwa hukum berkembang secara organik dari kebiasaan dan kebudayaan masyarakat. Yang kelima adalah sociological jurisprudence. Aliran ini melihat hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial. Hukum harus mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Tokoh utama dari sociological jurisprudence adalah Roscoe Pound, yang mengembangkan konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial. Yang keenam adalah realisme hukum. Realisme hukum menekankan pada praktik hukum yang sebenarnya terjadi di pengadilan. Aliran ini berpendapat bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan tertulis, tapi juga dari keputusan hakim dan perilaku penegak hukum. Tokoh utama dari aliran ini adalah Oliver Wendell Holmes Jr. dan Carl Llewellyn. Dan yang ketujuh adalah Friedrich Lehre. Aliran ini menekankan kebebasan hakim dalam membuat keputusan berdasarkan keadilan dan kebutuhan sosial, bukan hanya berdasarkan aturan tertulis. Aliran ini berkembang di Jerman pada awal abad ke-20. Setiap mazhab hukum ini memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami dan menginterpretasikan hukum, serta memberikan solusi atas permasalahan hukum yang ada. Selanjutnya adalah pengaruh mazhab-mazhab hukum dalam sistem hukum Indonesia. Yang pertama adalah hukum alam. Pengaruh hukum alam terlihat dari konstitusi dan undang-undang dasar yang mengakui hak-hak asasi manusia sebagai hak yang tidak dapat diganggu-gugat. Prinsip-prinsip ini mencerminkan keyakinan bahwa ada hukum yang lebih tinggi dari hukum positif yang harus dihormati. Yang kedua adalah positivisme hukum. Sistem hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh positivisme hukum, terutama dalam penerapan hukum tertulis. Undang-undang, aturan pemerintah, dan keputusan pengadilan merupakan sumber hukum utama yang harus diikuti. Ini mencerminkan pandangan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang harus ditaati. Yang ketiga adalah utilitarianisme. Prinsip utilitarianisme dapat dilihat dalam kebijakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Misalnya, undang-undang tentang kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan dirancang untuk memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat luas. Yang keempat adalah mazhab sejarah. Pengaruh mazhab sejarah terlihat dalam pengakuan terhadap hukum adat dan tradisi lokal. Hukum adat diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional dan sering digunakan dalam penyelesaian sengketa di tingkat lokal. Yang keenam adalah realisme hukum. Realisme hukum mempengaruhi praktik peradilan di Indonesia.
di mana hakim seringkali mempertimbangkan konteks sosial dan fakta-fakta konkret dalam membuat keputusan. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan tertulis, tapi juga dari praktik dan keputusan yang dibuat oleh para penegak hukum sebelumnya. Yang ketujuh adalah Freirechtslehre. Pengaruh Freirechtslehre dapat dilihat dalam kebebasan hakim untuk menafsirkan hukum berdasarkan keadilan dan kebutuhan sosial. Hakim di Indonesia memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang adil meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Pengaruh-pengaruh ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia adalah campuran dari berbagai mazhab hukum yang mencerminkan kompleksitas dan keragaman masyarakat di Indonesia. Dengan adanya beberapa aliran dan prinsip-prinsip yang berbeda, tentu saja ada konflik yang harus dihadapi. Berikut adalah beberapa contoh konflik yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah hukum alam dengan hukum positivisme. Hukum alam menekankan bahwa ada hukum yang lebih tinggi dari hukum positif yang harus dihormati, seperti hak asasi manusia. Namun, positivisme hukum menekankan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang harus ditaati, tanpa mempertimbangkan moralitas atau keadilan yang lebih tinggi. Konflik ini dapat terlihat dari kasus-kasus di mana undang-undang yang ada dianggap tidak adil atau melanggar hak asasi manusia, tetapi tetap harus diikuti karena merupakan hukum positif. Yang kedua adalah utilitarianisme dan hukum alam. Utilitarianisme berfokus pada hasil yang memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak, sementara hukum alam menekankan pada prinsip-prinsip moral yang tidak boleh dilanggar. Konflik ini dapat muncul dalam kebijakan publik yang mungkin mengorbankan hak individu dan kesejahteraan umum, seperti dalam kasus penggusuran untuk membangun infrastruktur. Yang ketiga adalah mazhab sejarah dengan positivisme hukum. Mazhab sejarah menekankan pentingnya tradisi dan hukum adat, sementara positivisme hukum menekankan pada hukum tertulis yang dibuat oleh penguasa. Konflik ini sering terjadi pada kasus-kasus di mana hukum adat bertentangan dengan undang-undang nasional, seperti dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Yang keempat adalah realisme hukum dan positivisme hukum. Realisme hukum menekankan pada praktik hukum yang sebenarnya terjadi di pengadilan dan keputusan hakim, sementara positivisme hukum menekankan pada aturan tertulis yang harus diikuti. Konflik ini dapat terlihat dari keputusan hakim yang mungkin berbeda dari aturan tertulis karena mempertimbangkan konteks sosial dan fakta-fakta konkret. Yang kelima adalah Freirechtslehre dan positivisme hukum. Freirechtslehre menekankan kebebasan hakim untuk membuat keputusan berdasarkan keadilan dan kebutuhan sosial, sementara positivisme hukum menekankan pada kepatuhan terhadap aturan tertulis. Konflik ini dapat muncul ketika hakim membuat keputusan yang dianggap adil tetapi tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Konflik-konflik ini mencerminkan kompleksitas dalam penerapan berbagai prinsip hukum di Indonesia. Meskipun demikian, sistem hukum di Indonesia berusaha untuk menyeimbangkan berbagai prinsip ini untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Selanjutnya adalah apa peran hakim di Indonesia dalam implementasi berbagai mazhab hukum. Yang pertama adalah penegakan hukum positif. Hakim berperan sebagai penegak hukum positif dengan menerapkan undang-undang yang berlaku. Mereka harus memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan teks undang-undang yang sah, mencerminkan prinsip-prinsip positivisme hukum. Yang kedua adalah penemuan hukum atau recht-finding. Selain menerapkan hukum tertulis, hakim juga berperan dalam penemuan hukum atau recht-finding. Ini berarti hakim dapat menafsirkan undang-undang dan mengisi kekosongan hukum berdasarkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, termasuk nilai-nilai Pancasila. Ini mencerminkan pengaruh dari mazhab sejarah dan sociological jurisprudence. Selanjutnya adalah penerapan prinsip keadilan. Hakim seringkali harus menyeimbangkan antara hukum tertulis dan prinsip-prinsip keadilan yang lebih tinggi. Seperti yang diajarkan oleh mazhab hukum alam, mereka harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tapi juga adil dan sesuai dengan hak asasi manusia. Yang keempat adalah kebebasan dalam pengambilan keputusan. Hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan berdasarkan keadilan dan kebutuhan sosial, sesuai dengan prinsip Freirechtslehre. Ini memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang mungkin tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, tetapi dianggap adil dan sesuai dengan konteks sosial. Yang kelima adalah pertimbangan manfaat sosial. Dalam beberapa kasus, hakim juga mempertimbangkan manfaat sosial dan keputusan yang diambil. Mencerminkan prinsip-prinsip utilitarianisme, mereka harus memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat luas. Selanjutnya adalah pengakuan terhadap hukum adat. Hakim juga berperan dalam mengakui dan menerapkan hukum adat dan menyelesaikan sengketa.
terutama di daerah-daerah yang masih kuat dengan tradisi lokal. Ini mencerminkan pengaruh dari mazhab sejarah yang menekankan pentingnya tradisi dan kebiasaan dalam pembentukan hukum. Selanjutnya adalah berikut pendapat ahli tentang apakah MK sudah efektif dalam mengaplikasikan berbagai mazhab hukum di Indonesia. Yang pertama adalah efektivitas dalam penjagaan konstitusi. Banyak ahli memuji MK atas perannya sebagai penjaga konstitusi. MK dianggap efektif dalam memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan pemerintah sesuai dengan UU 1945 melalui mekanisme judicial review. Hal ini menunjukkan pengaruh dari positivisme hukum dan hukum alam, di mana MK menjaga agar hukum positif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan hak asasi manusia. Yang kedua adalah penguatan hak asasi manusia. Ahli hukum juga menyoroti peran MK dalam penguatan hak asasi manusia. MK seringkali membatalkan undang-undang yang dianggap melanggar HAM, mencerminkan pengaruh dari hukum alam yang menekankan pada prinsip-prinsip moral dan hak asasi manusia yang lebih tinggi dari hukum positif. Yang ketiga adalah keseimbangan antara hukum tertulis dan keadilan. Beberapa ahli menilai bahwa MK berhasil menyeimbangkan antara penerapan hukum tertulis dan prinsip-prinsip keadilan. Ini mencerminkan pengaruh dari Vrijheidlehre dan realisme hukum, di mana MK memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang adil berdasarkan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat adalah tantangan dan konsistensi keputusan. Namun ada juga kritik terhadap MK terkait konsistensi dalam pengambilan keputusan. Beberapa ahli berpendapat bahwa keputusan MK kadang-kadang tidak konsisten, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Ini menunjukkan tantangan dalam mengintegrasikan sebagai mazhab hukum secara konsisten. Yang kelima adalah peran dalam demokrasi dan stabilitas hukum. MK dianggap efektif dalam menjaga stabilitas hukum dan demokrasi di Indonesia, dengan memastikan bahwa semua keputusan pemerintah sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional. MK berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan prinsip check and balance. Secara keseluruhan, pandangan para ahli tentang efektivitas kinerja MK dalam mengaplikasikan berbagai mazhab hukum di Indonesia cenderung positif, meskipun ada beberapa kritik terkait konsistensi keputusan MK. MK dianggap berhasil dalam menjaga konstitusi, memperkuat hak asasi manusia, dan menyeimbangkan antara hukum tertulis dan prinsip keadilan. Sekian dari saya. Oh, wow!